Shalom Coolers, dimanapun Anda berada, ruang dengar saudara, ruang saudara hari ini kita akan penuhi dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Sebab tujuan utama Yesus meneduhkan gelombang adalah supaya orang yang percaya, murid-muridnya menjadi tenang. Sehingga kalau Yesus Tuhan kita mampu menenangkan kita, maka kita tidak peduli seberapa besar badai ada di sekitar kita. Hari ini kita sadar bahwa badai masih bertalu-talu, badai masih belum berlalu, tetapi percayalah kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita. Nah, call siang sekali lagi menyapa saudara adalah sebuah bentuk pelayanan dari gereja Tuhan untuk menyapa jemaat Tuhan dimanapun callers berada, agar tetap mendapatkan nutrisi rohani yang memadai untuk menghadapi hari-hari yang begitu luar biasa yang kita jumpai hari ini. Dan siang hari ini tema kita masih berbicara tentang rancang bangun keluarga ilahi. Kalau hari pertama kemarin, 2 hari yang lalu kita bicara masalah rancang bangun keluarga ilahi, ternyata hal yang pertama yang paling penting, Allah mendesain rumah tangga kita menjadi tempat berkat turun-temurun. Artinya Tuhan yang terikat perjanjian dengan Abraham, tetapi yang barang siapa yang terikat dalam perjanjian Abraham dengan disunat, maka dia berhak menikmati tanah perjanjian itu. Dan orang Israel pada masa Yosua menikmati perjanjian itu. Yang kedua, kemarin kita juga sudah mendapatkan kebenaran penting mengenai perempuan Samaria yang diselamatkan Tuhan oleh karena apa? Karena di tempat itu ada perjanjian mezbah yang dibangun oleh Abraham. Padahal antara Abraham dengan Yesus ada selisih 2000 tahun. Artinya perjanjian Tuhan dengan Abraham tidak pernah terlupakan, artinya perjanjian itu berlaku terus menerus. Dan yang ketiga, kemarin kita masih bahas juga tentang perempuan yang sakit 18 tahun sehingga badannya menjadi bongkok, ya. Yesus menyembuhkan orang ini, perempuan ini di tempat rumah ibadat, dan peristiwanya pada hari Sabat itu menimbulkan sebuah reaksi yang hebat dari pemimpin rumah ibadat itu, sehingga dia berkata, ada 6 hari orang untuk bekerja, datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Yesus mempertaruhkan nama baiknya, Yesus mempertaruhkan pelayanannya, Yesus mempertaruhkan segalanya hanya demi wanita yang sakit 18 tahun ini. Apa alasannya Yesus berani ambil resiko seperti itu? Ternyata alasannya sama dengan keberanian yang kedua, bahwa Yesus memandang, mengingat kembali, karena Yesus berkata perempuan ini juga keturunan Abraham. Jadi yang ketiga, kita mengambil kesimpulan sederhana bahwa rumah tangga kita, keluarga yang Tuhan bangun adalah tempat di mana Allah membuat mujizat turun-temurun. Nah, hari ini kita akan masuki seri yang keempat mengenai rancang bangun keluarga ilahi. Ada satu masterpiece yang hebat juga Tuhan rancangkan pada hari ini yang akan kita bahas. Siapkan alat tulis saudara, catat ayat-ayatnya, kita akan belajar dengan kebenaran-kebenaran penting pada siang hari ini. Yang pertama, kelas Bapak Ibu, kita akan baca Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama. Perhatikan dengan seksama ayat-ayat yang kita baca pada siang hari ini, karena kita akan melihat sebuah runutan atau runtutan kebenaran firman Tuhan yang akan nanti kita simpulkan di akhir daripada pembahasan kita pada siang hari ini. Perhatikan 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Ayat pertama dan yang kedua, perhatikan ya. Alkitab berkata demikian, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Zebna panitera negara, dan tua-tua di antara para imam dengan berselubung kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Saat itu ketika Alkitab dicatat menggambarkan sebuah perjalanan hidup seorang Raja Hizkia yang mengalami kegentaran yang hebat. Kenapa saya katakan kegentaran yang hebat?
karena reaksi yang diambil Hizkia begitu luar biasa. Dia mengkoyakkan jubahnya, dia menggunakan kain kabungnya, dia masuk ke rumah Tuhan, dia berdoa dengan berkabung. Dan bukan hanya di situ saja, dia menyuruh kepala istananya yang bernama Eliakim, panitera negaranya yang bernama Sebna, bahkan tua-tua orang-orang Yehuda menjumpai imam Tuhan, menjumpai seorang nabi yang bernama Yesaya. Pergumulan yang sangat berat, kegentaran yang sangat hebat. Kenapa? Karena Hizkia adalah raja dari Yehuda. Bapak Ibu, kalau harus ketahui, Yehuda adalah pecahan daripada kedua kerajaan Israel yang hanya terdiri dari 2 suku. Israel dengan 10 suku dan Yehuda 2 suku. Yehuda itu terdiri dari Yehuda dan Benyamin. Suku yang kecil hari itu mengalami tekanan yang hebat. Karena apa? Karena Alkitab berikan catatan dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 19 ini, Yehuda sedang mengalami kepungan yang hebat dari seorang raja Asyur yang bernama Sanherib. Raja ini begitu luar biasa pada masa kejayaannya karena banyak menaklukkan bangsa-bangsa. Dan hari itu mereka bikin surat kepada Hizkia bahwa Hizkia harus menyerah kepada Asyur ini. Lalu timbullah tekanan yang hebat di tengah-tengah kehidupan Hizkia ini. Lihat hari ini reaksi Hizkia apa yang dia kerjakan. Dia tidak mencari pasukan special force-nya, dia tidak mengumpulkan orang-orang hebatnya, tetapi dia datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa, dia berkabung menggunakan kain kabung. Kalau saudara baca tradisi orang Israel, kain kabung itu bicara masalah kerendahan hati dan pertobatan. Dan dia bukan hanya berhenti sampai di situ. Dia suruh pemimpin-pemimpin istananya, bahkan imam-imamnya berjumpa mencari surat Tuhan kepada seorang nabi yang bernama Yesaya bin Amos. Nah, pertanyaan menariknya, seberapa hebat masalah yang dijumpai oleh Hizkia ini sampai dia harus mengkoyakkan jubahnya, sampai dia harus meratapi, menangis dengan luar biasa. Ternyata kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, saat-saat itu saat yang sangat krusial sekali bagi Yehuda, saat yang sangat penting bagi Israel. Kenapa? Karena tentara Asyur begitu banyaknya sedang mengelilingi Yerusalem, cuma tinggal tunggu perintah dari Raja Asyur, maka mereka menyerang, maka habislah tentara orang Yehuda ini. Nah, tapi kisah selanjutnya sangat menarik bahwa Tuhan melakukan pembelaan yang luar biasa. Nah, coba kita lihat kisah pembelaan Tuhan itu seperti apa. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 19 tadi, ayat 32, 33, lompat ke 35. Saya ulangi lagi, pasal 19, 2 Raja-Raja, ayat 32, ayat 33, lompat ayat 35. Alkitab kita memberikan catatan penting hari ini bagaimana karya Tuhan yang hebat menolong Hizkia, yang nanti kita akan simpulkan menjadi salah satu rancang bangun keluarga ilahi. Ayat 32-nya berkata demikian, ketika Hizkia berdoa dengan berkabung, dengan menggunakan kain kabung, dia berdoa meratap di rumah Tuhan, Tuhan menjawab begini. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Perhatikan, Tuhan kasih semacam garansi, sebuah jaminan. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah di tembok untuk mengepungnya. Perhatikan, Tuhan memberikan jaminan bahwa Raja Asyur tidak akan masuk ke Yerusalem, tidak akan sempat menembakkan panah ke sana, tidak akan mendatangi dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanam di tembok untuk mengepungnya. Ayat 33-nya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Artinya sama sekali tidak ada efeknya bahwa dia datang dan pulang. Tetapi ke kota ini, maksudnya Yerusalem, kata Tuhan, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Lompat ayat yang 35-nya. Perhatikan, Tuhan sudah memberikan garansi, sebuah jaminan bahwa orang-orang Asyur tidak akan masuk menuju tanah Kanaan atau tanah Yerusalem ini. Ayat 35-nya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Kenapa Hizkia harus mengoyakkan jubahnya dan berkabung ke rumah Tuhan? Karena hari itu dia menghadapi masalah yang di luar kemampuannya.
Karena dia menghadapi sebuah masalah yang begitu menghimpit kehidupannya, dan dia tidak sempat lagi meminta pertolongan kepada siapapun juga. Kenapa? Karena ayat 35 memberikan catatan, Raja Asyur yang dipimpin oleh Sanherib mengepung ke Yerusalem dengan tentara yang kuat, dengan tentara yang hebat, 185.000 orang. Saudara bayangkan pada peristiwa perjanjian lama ini, populasi manusia rasanya belum 1 miliar. Ya, masih mungkin jutaan atau belasan juta. Dan yang mengepung ini nilainya, jumlahnya 185.000 orang. Artinya angka yang sangat fantastik, angka yang sangat besar, angka yang sangat-sangat menakutkan bagi Hizkia. Dan Tuhan berjanji membelanya, dan Tuhan lakukan pembelaan yang hebat. 185.000 itu dalam satu malam dibinasakan Tuhan dengan luar biasa. Artinya ketakutan yang besar dalam satu malam Tuhan lantakkan menjadi sebuah kemenangan yang hebat. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi kesimpulan kita mengenai rancang bangun keluarga ilahi yang ketiga ini, apa alasannya Tuhan membela Hizkia sedemikian hebat? Karena kalau kita lihat baca kisah selanjutnya, Hizkia meninggalkan Tuhan pada akhir hidupnya. Apa yang membuat Tuhan begitu concern, begitu membela, mengasihi Hizkia, meluputkan Hizkia dari malapetaka, meluputkan Hizkia dari tentara Asyur, dan mengalahkan mereka dengan hebat sampai 185.000 orang mati di dalam waktu satu malam. Saya percaya pada zaman dulu kalau orang perang pasti membawa logistik. Bukan hanya peralatan perang mereka yang terbuat dari logam, itu sangat mahal harganya, tapi mereka juga bawa makanan untuk persediaan selama mereka perang untuk beberapa waktu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau berbulan-bulan. Saudara bisa bayangkan 185.000 mati dalam satu malam, itu jarahan yang sangat besar. Dari pertandingan yang luar biasa menakutkan, menjadi pertandingan yang penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan memberikan kemenangan. Nah, kembali pertanyaan yang menariknya adalah, apa alasannya Tuhan membela Hizkia? Ini yang menjadi rancang bangun yang keempat yang kita bisa dapatkan dalam pembelajaran Alkitab sepanjang minggu ini. Ternyata alasannya ada di ayat yang ke-34. Tadi 32, 33, dan 35. Ayat 34 ini saya lompati, tetapi inilah menjadi kuncinya. Perhatikan ayat 34-nya. Ayat 34-nya berkata demikian. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Artinya Tuhan berjanji kepada Hizkia akan memagari, menjaga kota ini untuk menyelamatkannya. Tetapi alasannya ada di bagian B ayat ini. Dikatakan oleh karena aku. Kenapa Tuhan berkata aku akan memagari kota ini oleh karena aku? Karena di Yerusalem itu ada rumah kesukaan Tuhan. Di Yerusalem ada bait Allah. Di rumah Yerusalem ada tata Allah yang ilahi yang hebat. Artinya saudaraku, kalau saudara membangun rumah Tuhan dalam rumah tanggamu menjadi tempat tata ilahi, keluargamu menjadi tempat di mana Allah tinggal, rumah tangga menjadi tempat Allah bernaung, saya percaya akan ada selalu pembelaan yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan rumah tangga dan keluargamu. Tapi bukan hanya karena faktor Allah saja. Dalam ayat yang ke-34 bagian B dikatakan demikian. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku, kata Tuhan. Tapi kalimat ini yang menghentakkan kita siang hari ini, karena dikatakan oleh karena Daud hambaku. Artinya Hizkia terhindar dari malapetaka. Orang-orang di Yerusalem terhindar dari kematian yang menakutkan karena mereka diselamatkan Tuhan. Oleh karena di tempat Yerusalem itu ada rumah kesukaan Tuhan, ada tahta ilahi yang dibangun oleh orang-orang Israel. Tetapi satu hal yang lain adalah mereka terselamatkan oleh Tuhan karena sangat jelas ayat 34, karena Tuhan mengingat seorang yang bernama Daud. Jadi Yehuda terselamatkan karena Tuhan dan karena Daud. Bukan karena special force yang dimiliki oleh Hizkia yang kuat. Bukan oleh karena pasukan Hizkia yang begitu luar biasa jumlahnya. Bukan karena segala sesuatu yang dimiliki oleh Hizkia. Tetapi yang keempat kita mendapatkan kebenaran penting hari ini. Karena Tuhan mengingat Daud nenek moyangnya. Saudaraku, ada belasan tahun, ada puluhan tahun
Bahkan mungkin ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan selisih antara Hizkia dalam peristiwa ini dengan Daud itu 303 tahun sebelumnya Daud mati. Jadi kalau sekarang tahun 2020, Daud mati itu tahun 303 tahun. Artinya rentang waktu yang tidak sedikit, jarak waktu yang panjang, interval waktu yang lama, tetapi Tuhan mengingat kepada Daud sehingga dia selamatkan generasi keturunannya, dia selamatkan Hizkia oleh karena Daud. Orang Batak punya filosofi anak kok hidup hampuraun diau, anakku harta kekayaanku. Tetapi hari ini Alkitab juga mengajarkan bahwa orang tua kita sebagai orang tua, kita adalah salah satu yang Tuhan mau menjadi shelter, menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat di mana anak cucu kita terhindar dari malapetaka. Artinya apa? Kebenaran yang keempat kita peroleh dengan sangat gamblang dan jelas. Kalau rumah tangga kita yang pertama tempat berkat turun-temurun, yang kedua house of restoration, rumah pemulihan, yang ketiga house of miracle, rumah mujizat, yang keempat rumah tangga orang percaya, keluarga orang benar menjadi tempat perlindungan, house of protection. Artinya Daud yang kehidupannya bersama dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, ternyata sekalipun dia mati, power, kekuatannya, nama dia masih diingat oleh Bapa di sorga. Sehingga ketika keturunan yang bernama Hizkia punya masalah, terkepung oleh Sanherib, Tuhan menyelamatkan oleh karena Daud ini. Perjanjian apa yang dimiliki Daud dengan Tuhan? Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan 29. Ayat 28-29 berkata demikian. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, 2 Samuel pasal 7 ayat 28. Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Perhatikan kata Daud begini. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ternyata di balik kehidupan seorang bernama Hizkia ada proteksi ilahi yang hebat, karena Tuhan mengingat, Tuhan mengabulkan doa seorang yang bernama Daud. Sebab sebelumnya 303 tahun sebelum Hizkia ada sebuah perjanjian Tuhan dengan Daud bahwa tata kerajaan Yehuda tidak akan beranjak daripada keturunan Daud. Maka ketika Hizkia hampir dipotong, dipangkas, dihabisi, Tuhan melakukan pembelaan yang hebat. Oleh sebab itu saya percaya, kekasih-kasih Tuhan, rumah tangga kita, keluarga yang Tuhan beri, pernikahan yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita adalah tempat perlindungan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jika engkau hari ini adalah seorang bapa, ingat, kehidupanmu amat menentukan berkat atau kutuk terhadap anak-anak dan keturunanmu. Jika engkau seorang istri, seorang ibu hari ini, ingat kehidupanmu akan menentukan berkat atau kutuk kepada anak-anakmu. Hiduplah seperti Daud yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka hidup yang benar dengan Tuhan inilah yang menyelamatkan, yang menaungi, yang melepaskan keturunannya dari segala malapetaka. Saya teringat dengan kisah kehidupan saya. Saya semenjak kecil, waktu SMP, kita musim yang namanya diari. Diari itu tulis nama, tanggal lahir, lalu moto kehidupan, cita-cita, dan itu biasanya ditulis tentang identifikasi diri. Dan saya seringkali menuliskan bahwa saya mau jadi pendeta. Jadi saya jadi hamba Tuhan adalah kerinduan saya dari kecil ya. Tetapi apa yang terjadi? SMA saya kehilangan sentuhan dalam pelajaran saya sampai ranking saya babak belur. SMP saya masih dapat ranking paling bolot, saya ranking 12 lah ya. Ranking 3, ranking 4 itu menjadi makanan kita sehari-hari. Terakhir itu semester 3 tuh ranking 12. Tapi masuk SMA menjadi kacau balau.
Lalu saya punya pergaulan juga yang kurang baik karena tidak tertanam di gereja. Saya mulai keluar main dengan orang-orang sampai saya lakukan hal yang tidak baik. Nyaris apa yang cita-cita kerinduan saya jadi hamba Tuhan habis. Karena iblis begitu mengintai, menggunakan setiap kesempatan untuk menghancurkan hidup saya. Tetapi kalau saya bertahan sampai hari ini jadi hamba Tuhan, saya percaya itu karena kebaikan Tuhan. Sudah tahu apa yang membuat saya terhindar dari malapetaka yang besar dan dahsyat kehancuran yang dirancangkan iblis? Ternyata setiap pagi bapak saya seorang gembala jemaat. Bapak saya setiap pagi mengadakan biston, zaman dulu sebutnya biston. Dia berdoa setiap hari, baca Alkitab bersama dengan keluarga dan jemaat yang hadir, 5 pasal, dan disuruh berdoa secara syafaat satu-satu. Dan di akhirnya bapak saya selalu mengakhiri dengan doa. Dan dia doakan setiap jemaat satu persatu nama mereka. Setiap orang yang Tuhan ingatkan di pikirannya dia sebutkan, dia doakan satu-satu keluarganya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Dan biasanya, dan saya kenal sekali, di akhir daripada doa syafaat itu, dia selalu berdoa buat anak-anak. Dan nama saya selalu disebut, nama saya salah satu yang disebut karena semua disebut, nama saya selalu disebut. Artinya saya terhindar, saya luput dari rancang iblis yang jahat karena ada divine protection, ada perlindungan ilahi yang hebat. Kenapa? Dari mana perlindungan ilahi yang hebat itu? Perlindungan itu datang dari seorang ayah yang mengambil waktu-waktu terbaiknya bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda berada, ingat rumah tanggamu hari ini Tuhan rancangkan menjadi shelter, menjadi tempat perlindungan yang hebat, menjadi bunker dari rancangan iblis yang jahat, sehingga setiap senjata yang diarahkan dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu bisa terlindungi, tercover karena ada rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini ingat akan Hizkia, dia terselamatkan oleh karena Daud, bapak nenek moyangnya yang luar biasa, yang setia kepada Allah. Hari ini saya bisa tetap berdiri sebagai hamba Tuhan karena ada tudung rohani yang menyelamatkan. Hari ini bangkitlah bapak-bapak, setiap suami-suami, setiap kepala rumah tangga, bangkitlah menjadi imam. Karena rumah tanggamu salah satu tergantung, engkau mau gak mengcovering mereka dengan doa-doamu, dengan kehidupanmu yang kudus. Saya percaya kalau engkau bertindak seperti Daud yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, terikat perjanjian dengan Tuhan, Daud adalah orang yang sangat lekat di hatinya Tuhan, maka anak cucumu akan dipelihara dan dijaga Tuhan dengan sempurna. Oleh sebab itu, kalau harus dimanapun Anda berada, ingat, hari ini jika engkau jadi bapa, hiduplah benar dengan Tuhan. Jika engkau menjadi ibu, hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena lewat kehidupanmu akan mengalir perlindungan-perlindungan ilahi yang hebat. Oleh sebab itu maka saya percaya hari ini yang keempat, kebenaran penting yang kita dapatkan pada siang hari ini, dalam call siang ini hari ini, bahwa rumah tangga kita menjadi divine protection. Sehingga setiap kita bisa menjadi orang-orang yang dikhususkan dan dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti call malam jam 20 atau jam 8 malam 20 waktu Indonesia Barat akan diisi oleh Pak Pendeta Hasan Winardi, bicara tentang semakin dijepit semakin melejit, ya, bahwa anak-anak Tuhan justru himpitan itu membuat kita dipromosikan Tuhan, ya. Yang kedua, nantikan terus live streaming hari siang, call siang maupun malam setiap hari Senin sampai Jumat. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat permohonan doa Mama Elin Tuhan, Ibu Hasibuan di Regensi pada siang hari ini, yang mengalami permasalahan dengan kesehatannya karena beberapa tahun yang lalu mengalami stroke Tuhan. Kami berdoa tangan Tuhan yang selalu terulur, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan Kau jamahkan dalam kehidupannya, sehingga kesehatannya Tuhan pulihkan, kekuatannya Tuhan kembalikan, dan dia boleh beraktivitas kembali Tuhan dengan sukacita ilahi yang Tuhan sediakan. Karena kami tahu tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ko Dedi dan keluarga yang hari Senin yang lalu kehilangan orang tuanya. Engkau berikan penghiburan,
Engkau berikan kekuatan. Hamba-Mu inilah pendoa, prayer of warrior Tuhan. Setiap jam 3 pagi hari ini kami mendukung dalam doa. Biar tangan Tuhan yang kuat ada dan menyertai kehidupannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sekali lagi kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tidak henti-hentinya kami menopang bangsa negara kami. Karena kami tahu kalau pemerintahan kami salah mengambil keputusan, maka efek yang ditimbulkan sangat besar dan mungkin akan menenggelamkan, menghancurkan negeri dan bangsa ini. Oleh sebab itu kami berdoa buat pemerintahan kami, pemimpin kami, hikmat yang daripada Tuhan menyertai kehidupannya, sehingga mampu mengambil keputusan sesuai dengan keputusan ilahi yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, para medik dimanapun mereka berada, hari ini yang berjuang dalam garda terdepan dalam peperangan dengan pandemi corona ini Tuhan. Engkau menjaga mereka, Engkau menaungi mereka, Engkau melindungi mereka dengan sempurna tanpa cacat Tuhan. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter yang terlibat di dalam kolaps ini Tuhan, baik Dokter Hosana di Purwakarta, Dokter Hani dengan bersama dengan istri di Rumah Sakit Saraswati, Adelina Oineke Tuhan di Rumah Sakit PON Pusat Otak Nasional, maupun suster-suster kami yang ada di Siloam Purwakarta, semua adalah pagar perlindungan Tuhan yang ilahi. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ko Yosef Mulyana yang hari ini dirawat Rumah Sakit Umum Serang Tuhan. Kami percaya tangan kemurahan Tuhan akan berlaku dalam kehidupannya, sebab tangan Tuhan akan menopang dengan kekuatan yang sempurna, sehingga hamba-Mu ini boleh dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan yang sedang bermasalah dengan masalah keuangan hari ini, karena situasi yang sulit. Tuhan memberkati berkelimpahan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya apa yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan yang sempurna di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom.